wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, dan kumpulkanlah saya dalam golongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Kenapa? Karena orang kaya itu ketika hari kiamat itu bukan hanya mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah, tapi sekaligus mempertanggungjawabkan harta kekayaannya yang dikumpulkan. Orang kaya dibandingkan orang miskin itu masuk surga itu lebih dulu orang miskin 40 tahun. Tentu 40 tahun itu adalah 40 tahun dengan ukuran akhirat, bukan 40 tahun ukuran dunia. Kemauan di akhirat itu sama dengan 365.000 tahun. 365.000 tahun. Kalau dikalikan 40 itu sama dengan 14 juta tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadha, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan kesehatan dan kesempatan hingga hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur ini terasa penting. Kenapa? Sesuai dengan janji Rasulullah SAW, di sholat zuhur itu ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Sholat qobliyah itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat zuhur. Sholat ba'diyah itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sesudah sholat zuhur ini. Janji Rasulullah, man sholla arba'a raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'dahu, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, haramallahu jasadu ala nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Maka tentu ini penting buat warga binaan. Kenapa? Jangan sampai warga binaan ini kena ini, kadal fakru ayakuna kufron. Banyak orang yang dalam kehidupan kefakiran itu lebih dekat pada kekufuran. Supaya tidak dekat dengan kekufuran, padahal Rasulullah sendiri memilih begitu ketika meninggal. Rasulullah itu memilih dalam posisi tidak punya apa-apa. Apa buktinya? Karena Rasulullah pernah berdoa dan disaksikan oleh Aisyah, doanya Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, matikan saya dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, dan kumpulkanlah saya dalam golongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Kenapa? Karena orang kaya itu ketika hari kiamat itu bukan hanya mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah, tapi sekaligus mempertanggungjawabkan harta kekayaannya yang dikumpulkan. Orang kaya yang ahli sedekah pun itu lama, apalagi tidak pernah sedekah. Orang kaya yang mencari kekayaannya dengan halal, bekerja dengan halal, mengumpulkan dengan cara yang halal, itu pun lama. Kenapa? Karena annahum, sesungguhnya orang miskin itu
yadkhulunal jannah, akan masuk surga, akan dimasukkan surga. Sekali lagi, annahum, sesungguhnya orang miskin itu, yadkhulunal jannah, akan dimasukkan ke surga, qabla aghniyaihim, sebelum orang kaya di antara mereka, arba'ina khariqan, 40 tahun. Jadi orang kaya dibandingkan orang miskin itu masuk surga itu lebih dulu orang miskin 40 tahun. Tentu 40 tahun itu adalah 40 tahun dengan ukuran akhirat, bukan 40 tahun ukuran dunia. Kemarin sudah saya terangkan bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yauman inda rabbik, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dari apa yang kau hitung. Berarti satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia. Maka tentu kalau kita hitung, kalau 40 tahun itu, kalau kemudian sehari itu aja 1000 tahun, sementara dalam satu tahun itu ada 360 hari. 360 hari berarti satu tahun di akhirat itu sama dengan 365.000 tahun. 365.000 tahun. Kalau dikalikan 40 itu sama dengan 14 juta tahun. Sekali lagi, sama dengan 14 juta tahun. Jadi bedanya orang kaya dengan orang miskin, lebih dulu orang miskin dengan selisih 14 juta tahun. Itu pun orang kaya yang mengumpulkan harta kekayaannya dengan apa? Dengan halal, bekerja dengan halal, mencari dengan halal, sehingga terkumpullah rumah, terkumpullah sawah, terkumpullah mobil, terkumpullah perhiasan, terkumpullah harta-harta yang lain, terkumpullah apartemen, dan itu dikumpulkan dengan cara yang halal, dan harta ini pun masih juga dikeluarkan hak-hak harta itu. Apa hak harta? Zakat, fitrah, zakat, infak, dan sedekahnya. Jadi orang kaya yang mencari dengan harta dengan halal, kemudian dipergunakan dengan halal, dikeluarkan hak-hak harta itu, zakat, infak, sedekahnya, itu pun perbedaannya dengan orang miskin 14 juta tahun. Apalagi kalau orang itu mengumpulkan dengan cara yang haram, maka dia bukan masuk surga, tapi dia akan masuk neraka dulu. Karena itulah, berbahagialah buat saudara-saudara penerima manfaat ini. Nanti tolong dimotivasi Mas ya, teman-teman klien-klien ini, bahwa sungguh ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Allah menakdirkan di tempat ini tidak bawa apa-apa kan? Bawa apa Mas Hanafi ke tempat ini? Bawa mobil? Bawa istri? Bawa anak? Tidak bawa apa-apa. Artinya ini posisi warga binaan ini tidak punya apa-apa. Jangan sampai dengan tidak punya apa-apa ini tambah kufurnya. Jadi warga binaan ini lakaran masuk surga lebih cepat, lakaran masuk neraka ya lebih cepat. Apa lebih cepat masuk nerakanya? Kenapa? Kalau warga binaan ini waktunya sholat tidak pernah sholat, waktunya puasa tidak pernah puasa, kawinnya apa? Gendaan terus, zina, berbuat dosa, masuk neraka ya cepet. Lek kepengen masuk surga ya cepet. Caranya apa? 1, sholat 5 waktu dikerjakan. Supaya sholat 5 waktu ini juga diterima,
Maka yang pertama apa? Sucikan badan, pakaian dari najis. Bagaimana mensucikan badan? Mandinya rajin. Bagaimana mensucikan pakaian? Bajunya yang kotor dan bau itu sering-sering dicuci. Ojo gampang klempoan sak nggon-nggon. Jangan mudah duduk di sembarang tempat yang di tempat itu memungkinkan tidak suci, yang memungkinkan tempat itu najis. Tetap jaga itu kebersihan. Setelah itu pakaiannya bersih, tubuhnya bersih, rajin mandi. Kemudian tertib sholat 5 waktunya. Sekali lagi, tertib sholat 5 waktunya. Waktunya zuhur, sholat zuhur. Waktunya sholat asar, sholat asar. Waktunya sholat isya, sholat isya. Waktunya sholat maghrib, maghrib dulu. Waktunya sholat asar, sholat asar. Habis asar, maghrib. Waktunya maghrib, sholat maghrib. Waktunya isya, sholat waktunya subuh, sholat subuh. Dan sholat 5 waktu itu tidak pernah ditinggalkan. Udah. Apalagi syarat sahnya sholat juga dipenuhi. Dilaksanakan dengan jamaah seperti ini bersama pembina. Dan nanti ukurannya sholatnya adalah diukur adalah yang paling pinter di antara yang jamaah itu. Warga binaan ikut pahala yang paling pinter. Warga binaan ikut pahala yang paling khusyuk. Warga binaan ikut pahala sholatnya yang paling benar. Enak kan? Nah, ini artinya apa? Bahwa kita tidak tahu. Maka dalam kondisi seperti ini pergunakanlah sebaik-baiknya. Untuk apa? Mendaftarkan diri sebagai penduduk mendaftarkan diri sebagai penduduk surga. Mendaftarkan diri sebagai penduduk surga. Kalau azan seperti ini segala penuhi. Bahkan rodok kerem hadisnya, siapa yang mendengarkan azan, jadi azan ini kan dengar kan, di kamar kan dengar kan, pengerasnya kan agak tinggi kan, dikasih pengeras kan. Coba Mas Hanafi azan di kamar sana dengar nggak, Mas Joni? Di kamar sana dengar nggak azan kalau ada asar? Kalau ada zuhur dengar nggak? Lah, siapa yang mendengarkan azan kemudian tidak memenuhi panggilan azan itu, sekali lagi, siapa saja yang mendengarkan panggilan azan dan kemudian dia tidak memenuhi panggilan itu, maka tidak dihitung sholatnya ketika dia sholat. Dan siapa yang boleh untuk tidak memenuhi panggilan azan itu hanya ada 2. Satu sedang sakit, yang kedua ada halangan yang tidak memungkinkan untuk datang ke masjid. Misalnya menstruasi, itu kan ada halangan, sakit tidak memungkinkan datang ke masjid. Selain itu siapapun yang mendengar berkewajiban untuk memenuhi panggilan itu. Karena itu makruh bagi yang mendengar azan yang kemudian tidak segera memenuhi panggilan itu. Tapi bagi yang memenuhi panggilan, maka sungguh Allah telah menyediakan pahala yang luar biasa. Bahkan kalau warga binaan ini di kamar masing-masing, di jeding masing-masing, kamar mandi masing-masing, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum subuh sudah ambil wudhu di sana, kemudian menyempurnakan wudhunya, maka setiap langkah kakinya akan menghapus dosanya, akan diangkat derajatnya.
Bukan hanya itu, mondar-mandirnya dari kamar ke masjid ini, dari masjid ke kamar, itu akan menggerakkan tubuh ini. Maka tubuh ini akan menjadi lebih segar dibandingkan mereka yang masih tidur mendengkur ketika mendengar panggilan itu. Sholatnya dipenuhi, waktunya nanti Ramadan, karena ini sudah bulan Rajab, seperti Syaban kurang 1,5 bulan, karena sekarang sudah tanggal 15 Rajab, kurang 1,5 bulan sudah masuk bulan Ramadan. Waktu Ramadan nanti seluruhnya yang mukmin muslim wajib untuk berpuasa, kecuali yang berhalangan. Siapa yang berhalangan itu? Yang sakit dan yang bepergian. Jika bepergian itu nanti bertambah. Yang sakit, jika dibuat puasa tambah sakit. Yang bepergian tidak cukup memungkinkan untuk berpuasa, kalau dipergunakan untuk berpuasa membahayakan jiwanya, maka boleh. Selain itu wajib hukumnya untuk berpuasa. Bahkan ada 3 hal, jikalau kemudian 3 hal itu ditinggalkan, maka dia termasuk orang yang murtad. Sekali lagi, ada 3 hal yang ditinggalkan, sengaja dia meninggalkan 3 hal itu, maka dia termasuk orang yang keluar dari Islam, tapi dalam hatinya dia termasuk orang yang kufur. Kalau dia mati dalam kondisi kufur itu, maka matinya juga akan menjadi teman setan kekal abadi di dalamnya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, waktunya sholat, tidak sholat. Nah, bagi mereka-mereka yang saat ini zuhur, kemudian waktunya sholat, tidak segera sholat, tiba-tiba kemudian mangan bakso kelelekan pentol, meninggal sebelum sholat zuhur, maka dia meninggal dalam posisi meninggalkan perintah Allah. Kalau pakai hadis ini, maka dia meninggal dalam posisi kufur. Maka sak bejo-bejone wong, seberuntung-beruntungnya orang, kalau begitu dengar azan segera datangi panggilan azan itu, segera sholat, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Sekali lagi, kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Yang ketiga, puasa Ramadan. Siapa yang tidak ada halangan kemudian dia tidak melaksanakan puasa, kemudian siang-siang dia delalah mati, meninggal, maka meninggalnya dalam posisi kufur, mengingkari perintah Allah. Sekali lagi, siapa yang puasa, waktunya puasa, tidak puasa, kemudian meninggal dunia di saat siang hari itu, maka dia meninggal dunianya masuk neraka, karena meninggal dalam posisi kufur, ingkar kepada Allah. Nah, maka apa yang dapat diambil? Warga binaan ini waktunya puasa. Waktunya kerja bakti, program apapun dilaksanakan, dan baik kepada siapapun, tidak pernah jahat kepada siapapun, maka takernanan adalah sudah mendaftarkan diri sebagai penduduk surga. Karena itu, sekali lagi, kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Tetap kita jalankan seluruh apa yang menjadi kewajiban kita, seluruh apa yang menjadi perintah Allah, baik itu wajib maupun sunnah, baik hukumnya wajib maupun sunnah, mari kita kerjakan. Seluruh larangan Allah dan Rasulnya, sekali lagi, seluruh larangan Allah maupun Rasulnya, baik itu hukumnya haram maupun makruh, kita tinggalkan. Yang perintah kita kerjakan, apa itu wajib maupun sunnah. Yang larangan kita tinggalkan, apakah itu hukumnya haram atau makruh, semuanya kita patuhi. Yang larangan kita tinggalkan, yang perintah kita laksanakan. Maka mudah-mudahan kapanpun sang malaikat maut yang mencabut nyawa, siapa yang nyabut nyawa itu? Malaikat Israel. Kapanpun malaikat Israel datang,
mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam kondisi husnul khatimah, dengan akhir yang baik. Mudah-mudahan dengan sedikit ini mengantarkan kita menuju jalan keselamatan dunia hingga akhirat, lahir maupun batin, senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, ya Rahman, wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya Rahim, lagi Maha Pemurah. Wahai Zat yang membuka, ya Fatah, membuka segala pintu rahmat, kebajikan dan kebaikan, keselamatan dunia hingga akhirat. Bimbinglah kami ya Allah, bukakanlah buat kami pintu ampunanmu atas dosa dan kesalahan yang terlanjur kami lakukan, dan bukalah pintu ridhomu untuk terbimbing langkah kaki kami ke tempat-tempat yang Engkau ridai, ke jalan yang Engkau ridai. Dan di saat itulah ya Allah, kami tidak tahu kapan kami meninggalkan dunia ini, maka di saat itu bantulah kami ya Allah untuk menghadapi sakaratul maut nanti dengan husnul khotimah, dengan akhir hidup yang husnul khotimah, dengan apapun yang kami lakukan dengan husnul khotimah. Dan bimbinglah ya Allah kami semua meniti jalan keselamatan, jalan yang Engkau ridhoi. Jauhkanlah ya Allah kami semua dari jalan-jalan yang membuat Engkau murka, jalan-jalan yang senantiasa dapat mencelakakan kami. Ya Allah, bimbinglah kami semua untuk meniti jalan, untuk melaksanakan syariat yang telah diajarkan baginda Muhammad SAW. Dan bimbinglah kami ya Allah sampai ajal menjemput nanti, termasuk menjadi umat Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bagi Anda yang baru bergabung, sebelum meninggalkan channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.